Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ibu, saya cari kamera bukan ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua dan seluruh umatnya mendapatkan syafaat yang kiamat. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati Ketua Majelis Taklim se-BGR dan juga Fatin dan juga yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sambil ada iklan ini ya, yang sama-sama kita hormati juga dari negeri tetangga yang alhamdulillah bisa mampir ke sini dari Puma ya Bu. Maaf sana Puma itu Rimas asli alhamdulillah. Jadi ada yang belum disebutin Bu? Dari mana? Dari BKR. Kalau saya alhamdulillah suaranya nggak dengar-dengar. Ibu akhir jadi sudah suaranya memang sedang sudah kedengaran ya? Nah, jadi yang nyamperin mic-nya bukan saya nyamperin. Alhamdulillah ibu-ibu punten ahlinya bisa. Jadi langsung saja ibu-ibu dan jamaah sekalian, kesempatan ini alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa hadir ibu-ibu bukan hanya dari BGR, juga dari Puma, Primas Asri, dari BKR dan yang lainnya. Ini tidak lain dan tidak bukan keluarga besar tentunya pengajian TPQ Al-Alim Mikolina alhamdulillah. Dan tadi juga keluarga besar Al-Alim dari GIC dari GIC ya alhamdulillah. Jadi tadi tentunya menyambut ibu-ibu dalam rangka maulid ditampilkan hadrah-hadrah dari timnya, juga bagian dari binaan DPK Laski Purwasari. Semalam sudah dikukuhkan alhamdulillah, Ketua DPK Laski sudah menyampaikan sambutan sekaligus mendukung insyaallah tampilnya di festival se-Jabodetabek. Jadi kira-kira DPK ini semangatnya tinggi Bu ya binaannya. Jadi baru berapa lama latihan udah langsung aja festivalnya nanggung-nanggung se-Jabodetabek gitu ya. Nah gitu. Yang penting modal berani dulu mungkin gitu. Nah hari ini juga kesempatan ini kita maulid ini modal berani ya Bu ya. Betul nggak Bu? Berani nggak Ibu ngadain maulid Bu? Oh nggak berani. Berani Ibu ngadain maulid Bu? Nggak berani Bu. Nah, Ibu kalau nggak berani nggak mungkin datang ke sini. Jadi hari ini kita berani mengadakan maulid ya Bu ya. Kalau lah tetangga bilang nggak ada dari sononya ya Bapak nggak pernah ke sono gitu. Kalau ada yang bilang nggak ada dari sono ya Bapaknya nggak pernah ke sono. Kalau udah ke sono tahu bahwa ada maulid gitu ya. Nah jadi kesempatan ini tentunya kita mengambil hikmah dari semangatnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini kita hanya sebagian kecil mengadakan maulid. Al-Alim hanya sedikit kesiapan untuk mengadakan maulid dengan seada-adanya gitu ya, seada-adanya. Termasuk malam juga saya di GIC malam cinta Rasul memperingati maulid itu seada-adanya.
Yang penting memang kita niat betul-betul ingin merayakan, mengingat baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibayangkan kalau hari ini di perumahan, di masjid, di musola tidak ada kegiatan-kegiatan mengingatkan kepada kecintaan kepada baginda Nabi, sepi, sunyi. Betul nggak Bu? Ramai kata tadi Bu? Ramai. Saking ramainya nggak muat ya Bu ya di dalam alim. Padahal di dalam alimnya kayaknya rada-rada kosong. Jadi ini yang pada digelar semua. Nah ibu-ibu dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebetulnya saya ingin menceritakan satu hari saja Bu, kita bisa bersama baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau satu malam ya Bu ya. Ini satu sore saja Bu, satu sore saja Bu, insya Allah kita bersama baginda Nabi. Mau Bu? Masih bertahan 10 menit lagi? Oh, 10 menit cepat banget. Masih siap bertahan Bu? Siap bertahan? Jadi 15 menit bersama baginda Nabi. Siap Bu? Siap Bu? Benar ya Bu ya? Iya. Jadi kalau kitabnya Khulasah Nurul Yakin itu 4 jilid. Kalau Syamsul Muhammadiyah itu setebal segini Bu kalau mau belajarnya. Tapi kita 15 menit saja Bu. Insya Allah. Ya Bu ya, yuk kita lihat bagaimana baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu-ibu tidak mengerti berarti pematerinya yang belum bisa memahami. Atau memang kitanya lagi ngantuk nih. Ya Bu ya, boleh Bu tidur, boleh Bu, boleh asal jangan matanya merem. Boleh Ibu nengok kanan nengok kiri boleh, asal telinganya pulang dari sini bisa. Masanya pulang nggak bisa Bu, ke BKR bisa pulang Bu, ke Purimas juga bisa ya Bu. Gitu ya. Kalau nggak bisa masa iya Bu ya. Cuman materinya bisa enggak. Yang pertama Bu, kelahiran baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak keajaiban, banyak keanehan, banyak mukjizatnya. Jadi nampak kelahiran baginda Nabi itu sudah ditampakkan baginda Nabi memiliki keistimewaan, patung-patung hancur ya Bu ya. Kemudian langit menyambut dengan sukacita, cahaya berada di rumah kediamannya ibunda baginda Nabi. Kemudian juga seluruh alam serasa menyambut baginda Nabi dengan suasana yang teduh, suasana yang tenang. Kemudian sinarnya bercahaya. Bu, anak kita begitu. Anak kita juga disambut ya Bu ya. Betul Bu? Diterangin, belum? Jadi terangin, betul Bu? Disambut dengan qasidah ya. Diadanin. Yang sekarang diadanin saja ya. Ternyata ketika hari ini kalau dia dengar adzan belum mau ya Bu. Gitu, apalagi nggak diadanin. Apalagi kalau ibu-ibu belum bisa memberikan pendidikan Islami kepada anak. Sudah dikasih pendidikan Islam saja, anak-anak kita masih belum mau. Mudah-mudahan besok-besok mau ibunya yang semangat. Insya Allah kita tanamkan mendidik anak insya Allah gampang, berkahnya baginda Nabi ya Bu. 15 menit. Jadi yang pertama Bu, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau tidur itu baginda Nabi itu melakukan doa perlindungan dan memasrahkan semua urusannya kepada Allah. Pasrahkan semua urusan kepada Allah. Maka ketika baginda Nabi, walaupun mik sudah mulai mau habis, nggak apa-apa ya Bu. Jadi baginda Nabi sebelum tidur Bu, bukan ngingetin hutang, bukan, tapi ngingetin masrahin semuanya. Istrinya dipasrahin kepada Allah, semua persoalan dipasrahkan kepada Allah, sehingga kalau tidurnya tidak kena erup-erup, tidak kena ketindihan.
ketindihan. Kenapa? Karena memang memasrahkan semua kepada Allah. Ya Rob, dipasrahkan semua urusannya kepada Allah. Kemudian berdoa yang dilakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama tidurnya baginda Nabi tidak pernah hatinya itu tidur. Kita mah kalau tidur udah plak semua, tidurnya tidur. Ya, semalam nih kejadian di BKR ya, di BGR ada anak muda saja pernah melerai itu Bu di depan Pak Ustadz Mus. Ya, keributan. Kalau kita mau tidur ya tidur ya, ada keributan juga nggak tahu. Ya Bu ya. Waktu itu saya pulang dari GIC gitu ya, dari GIC malam setengah 12. Ternyata ya itu tadi Bu ya, malam libur itu bagi anak-anak kita tuh sangat-sangat apa ya Bu ya, betul-betul harus dijaga ya Bu ya. Ya jangan sampai lingkungan kita tentu banyak sekali ngumpul-ngumpul yang tidak jelas. Maka maulid juga, libur juga kita adakan suasana keislaman. Jadi kalaulah misalkan diantara kita tuh gembrang-gembreng gue hadrohat, gembrang-gembreng gue sholawatan berisik, lebih berisik mana Bu daripada ributnya anak-anak gitu Bu. Begitu aja lah, repot gitu Bu. Jadi biasa sok rada ini ya Bu ya. Jadi semalam itu saya nahan beberapa orang Bu. Saya berani diri pada saya juga nggak punya apa-apa ya Bu. Jangan ada yang mukul gitu. Kalau mukul urusannya berabe gitu ya. Urusannya kita yang nanti jadi walaupun salah, walaupun ini tidak boleh menghakimi gitu ya. Itu Bu. Jadi ya dilalah ya kata kalau Bu Akil itu dilalahnya saya. Nah jadi mudah-mudahan Ibu anak ini adalah bagian dari tanggung jawab kita. Kehadiran baginda Nabi sebagai contoh buat kita. Kemudian Bu, setelah baginda Nabi tertidur, itu hatinya tidak pernah tertidur. Kemudian bangunnya itu ada setengah malam dan juga sepertiga malam. Ya, sepertiga malam. Jadi baginda Nabi tidurnya itu Bu setelah Isya. Ya, maka menganjurkan kepada kita sebagai umatnya tidur itu betul-betul di-maintain, dipola oleh baginda Nabi. Beda dengan makan. Kalau makan mah terserah, itu mubah. Makan mah tidak di-maintain. Kalau kita mau makan di-maintain itu direncanakan, di-planning, dimakan di sini, makan di sini, pagi, siang, sore gitu. 4 kali itu makan di apa? Diatur. Kalau tidur enggak. Padahal yang diatur oleh baginda Nabi tidurnya Bu. Kenapa dia tidur setelah Isya? Tidak ada obrolan lagi baginda Nabi kecuali kalau dia ada taklim, kalau ada darurat pengajian, ya. Dan bahkan suatu ketika sahabat itu Bu, keinginannya itu ingin ngumpul terus sama baginda Nabi. Bahasa kita mah curhat-curhat terus gitu. Tapi baginda Nabi itu karena pengawalannya malaikat Jibril, dibisikkan oleh malaikat Jibril bahwa ya Rasulullah engkau punya hak kepada istri, kepada keluarga gitu. Ya Bu ya, jadi kalau suami ibu juga begadang terus Bu sampaikan, Mas ya punya hak buat keluarga gitu. Begadangnya jangan di pos terus gitu. Ya Bu ya, begadangnya di rumah gitu ya, Masya Allah. Itu menyindir saya itu Bu. Jadi kita banyak di luar, jangan dari rumah. Nah, bisa dipahami Bu. Jadi kemudian setelah bangun baginda Nabi setengah malam atau juga sepertiga malam. Jadi kalau 12 dibagi sepertiga berarti berapa Bu? Atau 24 bagi sepertiga, berarti kurang lebih bangunnya itu jam 1-an. Nah, melaksanakan sholat tahajud, fatahajjat bihi nafilah. Itu baginda Nabi fatahajjat bihi nafilah. Maka kalaulah memang umatnya baginda Nabi ini kuat, maka tahajud itu diwajibkan, fatahajjat bihi nafilah. Namun ketika melihat kondisi kita, ya tidak diwajibkan, hanya sebagai nafilah. Paham Bu? Kira-kira kalau tahajud bangun malam diwajibkan gimana Bu? Gimana Bu? Masih lagi menihum ya Bu. Dari santri itu apa menihum? Jadi santri itu selalu update ya. Ya Bu ya. Nah jadi setelah bangun ya jam 1 malam itu melakukan sholat tahajud, dan menjelang ada adzan pertama itu baginda Nabi tidur. Ya menjelang adzan pertama tidur. Setelah adzan kedua baginda Nabi bangun sholat subuh. Jadi tidurnya baginda Nabi itu dalam satu hari itu 3 kali.
pertama ketika habis isya bangun jam 1, kemudian sekitaran jam 3:30 sampai dengan subuh. Subuh bangun. Kemudian tidurnya lagi baginda Nabi itu jam pertama riwayat qailula itu sebelum zuhur, ada juga yang menyampaikan qailula itu setelah zuhur. Baginda Nabi itu tidur 3 kali. Itu diatur. Nah, setelah itu bangun subuh melaksanakan sholat imam gitu, memimpin para sahabatnya. Dan dalam suatu kisah baginda Nabi itu selalu memimpin berjamaah sebagai imam. Ya, walaupun dalam keadaan sakit, para sahabatnya itu tidak ada yang mau. Ya Bu ya, tidak ada yang mau menggantikannya kecuali baginda Nabi yang menyuruh. Kemudian yang selanjutnya setelah itu paginya ya setelah subuh wiridan. Nah, pertanyaannya Ustadz, wirid itu apa zahar apa sir? Nggak usah dipermasalahkan, yang jelas wiridan aja. Mau sir mau zahar silahkan. Ya. Nah, kemudian sholatnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sesuai dengan sholatnya yang disampaikan oleh baginda Nabi. Kemudian setelah sholat subuh, jadi setelah dikirain itu melihat sahabatnya dan bertanya kepada para sahabatnya, ya gimana kamu semalam tidurnya nyenyak enggak? Itu baginda Nabi. Kamu mimpi apa? Itu baginda Nabi setelah subuh tuh bertanya. Setelah melakukan murojaah hafalan Quran. Bisa dipahami Bu? Nah, setelah itu baginda Nabi bangun 15 menit belum ya? Setelah itu baginda Nabi setelah subuhan itu seperti kita Bu, seperti kita keliling-keliling ke pasar. Kalau kita ke SR mungkin ya Bu ya, ke pasar melihat suasana pasar dan bertanya kepada para sahabatnya, ini kamu jualan apa kan gitu ya. Terus bertanya, justru kalau kamu berjualan dengan jujur, dengan baik, menyampaikan ini yang baiknya, ya ini misalkan kalau mangga, kalau kurma ini yang baik di atas, jangan yang buruk di bawah. Kalau diambil yang buruknya dikasih ini, jangan ya Bu. Nah gitu. Bahkan ada suatu kisah ketika ada sahabat berjualan kurma tuh ditegur begini Bu, ini kenapa di bawahnya basah gitu ya. Nabi Bu, ngodok bahasa orang ngambil kurma itu di bawah. Kenapa ini bawahnya basah? Kata sahabatnya, ini hujan. Masa iya hujan? Harusnya yang basah itu di atasnya gitu. Bagaimana itu cerdas. Ya jangan begitu. Tampakkan yang baik-baik dan juga sama ke bawahnya juga yang baik-baik. Kemudian setelah itu baginda Nabi memenuhi haknya sebagai suami keliling. Ya Bu ya. Nah, ini yang bingung ini Bu. Ya bingung bagi saya nyeritainnya. Karena baginda Nabi itu keliling jadwalnya istri pertama di istri-istrinya ya Bu ya. Nah ini yang saya belum bisa jelasin karena istri saya masih satu Bu ya. Gitu, ya. Nah jadi membagi waktunya 12 istri baginda Nabi dipenuhi secara adil. Pernah jelas Bu, ada yang jelas antara Aisyah dan Zainab itu kenapa baginda Nabi itu lama cina kalau di istrinya Aisyah sama Zainab itu ya kali Bu. Biasa istri juga sama jelas Bu. Itu ternyata memang minum di sana itu disuguhin air hangat dengan madu ya Bu, madu. Jadi minum. Nah, kemudian ternyata jadi kalau sudah minum madu dengan air hangat tuh baginda Nabi itu suka lama gitu, diam di rumah di istrinya itu. Kemudian ketika istri yang lain menyampaikan kok lama gitu ya. Nah, baginda Nabi sampai menyampaikan kalaulah memang madu ini melalaikan saya kepada istri, ya sudah besok saya akan minum madu. Tapi ditegur sama Allah, madu itu tetap sunnah, tidak boleh dikaitkan dengan persaksian janji gitu. Bisa dipahami nggak Bu? Madu itu sunnah. Jadi baginda Nabi sampai nggak mau minum madu kalau misalkan istrinya itu marah gitu. Jadi saya nggak akan minum madu gitu. Padahal madu itu Allah perintahkan. Kemudian setelah itu Bu, ya zuhur, baginda Nabi melaksanakan sholat zuhur. Nah setelah asar, nah mulai mengecek baginda Nabi itu mengecek Bu ya, kebun-kebun gitu ya. Jadi sama seperti kita Bu, sorenya jalan-jalan dengan istrinya gitu. Nah
sampai dengan malam kembali. Nah, sudah 15 menit ya Bu ya. Itu saja Bu dari saya, mudah-mudahan lagi hanya 15 menit bersama baginda Nabi, itu intinya. Mudah-mudahan kita tutup kesempatan ini walaupun hanya singkat, mudah-mudahan menghadirkan kecintaan kita kepada baginda Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa walaupun singkat doanya Ibu ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah jadikan kecintaan kita kepada baginda Nabi dan baginda Nabi memberikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian Bu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.